Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang alat dan media ilmu pendidikan Islam. Yang pertama ada saya sendiri Anisatul Munah, kemudian ada Hobirudin Asidik dan juga ada Hafsah. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Nah, menurut Association for Education and Communication Technology atau disebut dengan AEC, media ialah segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Dan menurut AEC juga, media merupakan benda yang dimanipulasikan, kemudian dapat dilihat, dapat didengar, dan kemudian juga dibaca atau dibicarakan beserta dengan instrumen yang dipergunakan dengan baik di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini media juga dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Di dalam bahasa Arab sendiri, media adalah perantara, yang dengan kata lain yaitu sa'ilu atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Selain itu, media adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk penyaluran pesan dari pengirim atau komunikator ke penerima pesan atau komunikan, sehingga dapat merangsang pikiran, dapat merangsang perasaan, perhatian, dan minat siswa dengan sedemikian rupa sehingga terjadilah sebuah proses belajar mengajar. Kemudian, tujuan utama alat pendidikan yaitu agar memperoleh hasil terbaik dalam proses pendidikan. Menurut definisinya tersendiri, menurut definisi Marimba, pendidikan ialah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap pengembangan peserta didik secara jasmani dan juga secara rohani untuk menjadikan peserta didik pribadi yang paripurna. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri ialah proses bimbingan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan ajaran Islam. Demikian. Oke, selanjutnya ada jenis alat dan media dalam pendidikan Islam. Jenis alat dan media dalam pendidikan Islam ini meliputi dua macam. Yang pertama ada perbuatan pendidik, atau kita bisa sebut software atau imaterial, dan benda yang bisa dijadikan alat bantu, atau bisa disebut juga hardware ataupun material. Perbuatan pendidik atau software ini bisa berupa nasihat, larangan, perintah, dan yang lain sebagainya. Dan hardware sendiri bisa berupa kursi, meja, papan tulis, pensil, penggaris, dan lain-lain. Beberapa klaster media pendidikan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada media pendidikan audio. Media pendidikan audio adalah media yang hanya dapat didengar. Media ini berupa suara dari berbagai macam alat penyampai suara, baik suara dari manusia maupun bukan. Lalu yang kedua ada media pendidikan visual. Media pendidikan visual adalah seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang hanya dapat ditangkap melalui indera penglihatan, tanpa adanya suara dari alat tersebut. Media pendidikan visual ini bisa dilakukan dengan menggunakan gambar, jari tangan, ataupun kerikil seperti yang Kanjeng Nabi lakukan dalam riwayat-riwayat hadis yang telah tertera. Adapun media yang tidak diproyeksikan seperti bahan bacaan atau cetakan, Al-Quran dan hadis, buku teks pelajaran agama, buku bacaan pelengkap, dan bahan bacaan yang bersifat umum, yang dimana siswa dapat belajar melalui simbol dan pengertian dengan menggunakan indera penglihatan. Dan media ini juga termasuk tingkat belajar konseptual, di mana harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan penguasaan bahasa siswa. Oke, sekian, saya kembalikan pada moderator. Ya baik, selanjutnya ada beberapa media dalam pembelajaran yang berbasis teknologi seperti yang pertama ada televisi, yang kedua ada VTR atau video tape recorder, yang ketiga ada VCD atau video compact disc, yang keempat ada DVD atau digital
versatile disk. Yang kelima ada film. Yang keenam ada komputer atau internet. Selanjutnya ada beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh guru sebagai orang yang diteladani. Yang pertama, amanah dan tekun bekerja. Yang kedua, bersifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap murid. Yang ketiga, dapat memahami dan berlapang dada dalam ilmu serta orang yang mengajarkannya. Yang keempat, tidak rakus pada materi. Yang kelima, berpengetahuan luas. Yang keenam, istiqomah dan memegang teguh prinsip. Inti dari keenam sifat penting ini, guru harus memiliki sikap pribadi yang dijiwai oleh kasih sayang yang utuh dan memiliki sifat rela berkorban bagi kemajuan generasi bangsa. Guru sebagai tenaga pendidik, tugas utamanya mengajar dan memiliki karakteristik kepribadian berbudi luhur yang sangat berpengetahuan terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Ya baik, segitu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator.